Bilang kalau mulai. Udah. Udah. Oke. Okay. Are you ready, girls? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Isna selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan kepada teman-teman sekelas kami di kelas kewirausahaan. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana analisis kelayakan usaha dengan produk cookies berbahan dasar ekstrak daun kelor dengan nama brand The Clore. Sebelumnya, perkenalkan saya Gima Yunima Almisabel Sinulinga dengan NPM akhir 152 dari Prodi Agribisnis dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Satya Rizky Suhermanto dengan NPM 153. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramania dengan akhiran NPM 162. Baik, teman-teman, hari ini kami akan membahas mengenai analisis kelayakan usaha The Clore. Mengapa usaha The Clore perlu dikembangkan? Saat ini sudah banyak kita jumpai bahwa terdapat snack-snack di luar sana yang diberikan kepada anak kecil namun memiliki kandungan gizi yang sangat sedikit dan bahkan memiliki atau mengandung kandungan MSG atau pemanis serta penyedap buatan. Hal tersebut tentunya tidak dapat menggantikan snack sehat atau makanan sehat lainnya yang bergizi yang mampu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Oleh sebab itu, dengan munculnya cookies dengan berbahan dasar campuran dari ekstrak tepung daun kelor ini, kita berharap gizi pada anak-anak dapat ditambahkan melalui snack sehat ini. Next, yang selanjutnya, The Clore adalah salah satu brand cookies dengan ekstrak daun kelor. Kami menghadirkan cookies daun kelor, cemilan sehat yang kaya nutrisi yang lezat, serta praktis untuk semua kalangan usia. Dalam konteksnya, cookies daun kelor ini diperuntukkan kepada anak-anak usia dini. Dengan kata lain, mengapa hal tersebut kita peruntukkan atau sasaran utamanya adalah anak usia dini? Karena 1 dari 4 anak di Indonesia mengalami masalah stunting dan 1 dari 10 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi yang cukup dari makanan yang mereka miliki atau snack yang mereka konsumsi. Pernyataan masalah. Masalah yang kita alami ialah memberikan snack sehat yang bergizi untuk mencegah stunting pada anak usia dini. Apa sih dampak dari stunting ini? Dampak dari stunting dapat menyebabkan anak tumbuh lebih pendek dari anak-anak usianya yang memiliki kecukupan gizi, serta kecerdasan di bawah rata-rata, dan memiliki gangguan kesehatan mental dan lainnya. Pada pembuatan snack bergizi berupa cookies daun kelor ini, kita berharap bahwa dengan adanya cookies ini, kita dapat mengatasi stunting. Pada saat ini, kurang sekali snack bergizi bagi anak usia dini yang dapat menyebabkan stunting. Data pendukungnya ialah 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting dan 1 dari 10 anak Indonesia mengalami gizi kurang. Sumber tersebut diperoleh dari Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu analisis masalah. Stakeholders yang berpengaruh pada masalah ini ialah anak-anak usia dini yang mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi. Yang kedua, apa sih dampaknya bagi stakeholders? Yaitu anak-anak usia dini mengalami pertumbuhan yang terlambat dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Kecerdasan anak-anak di bawah rata-rata dan memiliki gangguan kesehatan mental dan lainnya. Apa sih penyebab dari masalah ini? Stunting dapat terjadi ketika anak mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi. Saat ini lebih banyak anak-anak atau orang tua yang memberikan makanan kepada anaknya itu adalah makanan yang cukup lezat saja di lidah tapi tidak memiliki gizi. Dan hal tersebut tentunya dapat menyebabkan stunting bagi anak usia dini. Lalu, apa sih hubungannya dengan anggota keluarga dan kelompok? Sebagai seorang mahasiswa, kami tentunya peduli dan sadar bahwa snack yang enak dan lezat itu sangat banyak sekali dipasarkan. Namun, apakah banyak makanan-makanan atau snack bergizi yang dipasarkan di pasaran? Sebagai seorang dewasa, kita harus memberikan contoh makanan sehat sejak dini bagi adik-adik yang sedang berada di usia pertumbuhan untuk mendukung perkembangan mereka agar mereka tidak mengalami stunting. Sebagai segmen sasaran utama kami dalam pembuatan cookies daun dengan ekstrak
daun kelor ini yaitu adalah anak usia dini dari usia 5 tahun sampai 12 tahun, serta sasaran sekunder adalah anak usia 13 tahun hingga orang dewasa, atau dengan kata lain kepada seluruh kalangan usia. Salah satu contoh dari segmen utama kami atau persona konsumen kami yaitu Nova Rafif Al-Fazahri yang berusia 8 tahun yang berada di kota Surabaya. Yang selanjutnya yaitu Selanjutnya ada jobs to be done. Jobs to be done ini dibagi jadi 3, ada fungsional, emosional, dan sosial. Secara jobs to be done fungsional, anak usia dini itu mengkonsumsi makanan bergizi seperti snack dan snack yang sehat. Lalu untuk emosional, sebagai anak usia dini lebih menyukai makanan yang enak dan bergizi, lebih banyak mengkonsumsi snack sehat dibandingkan makanan yang hanya sekedar lezat saja. Lalu yang terakhir itu ada jobs to be done sosial. Sebagai anak usia dini, pertumbuhannya tidak terhambat, pemenuhan gizi cukup, kemampuan dalam berpikir sesuai dengan usianya. Selanjutnya, alternatif yang kami tawarkan saat ini itu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi didampingi dengan snack makanan sehat dan bergizi. Kekurangan dari alternatif saat ini, anak usia dini merasa bahwa makanan ataupun snack sehat tersebut kurang enak dan manis. Next, dari validasi masalah kita ambil dari 5 orang, tetapi yang ditampilkan hanya 3 orang. Lalu total konsumen potensial yang diwawancarai secara daring itu ada 3 dan secara luring ada 2. Yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi itu ada 2 orang, dan yang tidak puas dengan alternatif saat ini juga ada 2 orang. Next. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi status stunting saat ini yaitu salah satunya dengan mewujudkan adanya makanan ringan berupa cookies serta tambahan ekstrak daun kelor. Next. Desain dari solusi ini dalam mengatasi kasus stunting pada anak, kita menawarkan untuk membuat makanan ringan, salah satunya seperti cookies yang ditambahkan dengan ekstrak daun kelor. Lalu cookies daun kelor ini memiliki kaya nutrisi dan memiliki rasa yang lezat, praktis untuk semua usia. Bahkan bahan utama yaitu daun kelor mengandung antioksidan, protein, zat besi, kalsium untuk mendukung pertumbuhan anak. Serta dalam keunikan cookies ini itu menggabungkan konsep sehat dalam satu produk yang berbahan dasar daun kelor dengan manfaat-manfaat yang ada untuk camilan yang sehat dan rendah gula. Next. Lalu dalam cookies kelor saat ini memiliki pesaing secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia maupun secara global. Pesaing langsung di Indonesia itu salah satunya seperti Petat Bite. Pesaing tidak langsung di Indonesia itu seperti Good Time. Pesaing langsung secara global itu Jujus Dove. Dan yang terakhir pesaing tidak langsung secara global itu ada Lexus Cookies. Next. Selanjutnya yaitu dari analisis makro, dari tren yang menguntungkan sisi ekonomi, yaitu industri makanan sehat global terus berkembang, didorong oleh tren gaya hidup sehat dan meningkatnya jumlah konsumen yang mencari camilan bergizi. Dari sisi sosialnya, semakin banyak orang yang mengadopsi gaya sehat, termasuk pola makan berbasis bahan alami organik seperti daun kelor. Dari sisi tren yang tidak menguntungkan itu ada di sisi ekonomi. Yang pertama yaitu dalam kondisi ekonomi yang sulit, konsumen lebih cenderung membeli produk yang lebih murah, mengurangi permintaan untuk produk premium atau makanan sehat yang lebih mahal.
Yang kedua yaitu sisi sosial. Jika masyarakat lebih memilih makanan cepat saji atau produk praktis yang lebih murah, maka produk yang membutuhkan edukasi lebih lanjut tentang kesehatan itu bisa kurang diminati. Selanjutnya, dari sisi prototype, produk snack The Clore ini menggunakan prototype berupa produk cookies itu sendiri. Nah, pada prototype kali ini langsung menyajikan sampel makanan dari hasil produk trial error cookies daun kelor. Kemudian, produk yang jadi prototype ini akan disajikan berupa sampel utuh bersifat original dengan pengembangan lanjutan untuk menambah varian rasa. Nah, validasi prototype, jumlah pengguna yang dilibatkan ini ada 5. Untuk yang menyukai produk prototype ini ada 3, dan yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype itu ada 2. Umpan balik yang didapatkan dari prototype ini yang disukai oleh pengguna yaitu menggunakan ekstrak daun kelor memberikan rasa hin matcha campuran aroma teh, sehingga kita seperti merasa memakan cookies matcha bukan cookies daun kelor. Dari aspek yang tidak disukai oleh pengguna yaitu warna dari cookies kelor sendiri yang kurang menarik, seperti warna coklat kehijauan yang dipengaruhi oleh penggunaan ekstrak daun kelor. Nah, analisis persaingan ini ada 4 pesaing yang dijelaskan di awal: Good Time, Petit Bite, Jojo's Duck, dan Lexus Cookies. Nah, dari Good Time ini kekuatannya yaitu banyak dikenal masyarakat, harga sesuai kualitas, serta jangkauan pemasaran yang luas. Kelemahannya yaitu bagi pencinta soft cookies, Good Time ini memiliki tekstur yang kurang soft karena lebih condong ke tekstur crunchy. Selanjutnya yaitu pesaing Petit Bite. Kekuatannya yaitu memiliki rasa yang buttery, soft, chewy. Produk sudah dikenal banyak kalangan, penggunaan bahan-bahan yang premium. Kelemahannya yaitu penggunaan bahan premium ini mengakibatkan nilai jual cookies yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu Jojo's Duck. Kekuatannya yaitu penggunaan bahan premium sehingga rasanya premium, buttery, dan memiliki ciri khas tersendiri dan dari cookies lainnya, serta produk ini sudah banyak yang mengetahui. Kelemahannya yaitu harga yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu Lexus Cookies. Kekuatannya yaitu memiliki harga yang cukup terjangkau, produk banyak yang mengetahui. Kelemahannya yaitu memiliki tekstur yang sedikit keras, di mana tidak cocok bagi pencinta soft cookies. Nah, produk pelayanan kami ini akan lebih baik daripada solusi pesaing di atas karena yang pertama, menawarkan harga yang terjangkau dengan kualitas menengah ke atas. Yang kedua yaitu menawarkan soft cookies yang tidak hanya manis tetapi tentunya mengandung ekstrak daun kelor. Yang ketiga yaitu menawarkan soft cookies yang sehat seperti dijelaskan di awal tadi. Slide selanjutnya. Dari sisi ukuran pasar. Ukuran pasar TAM, Total Addressable Market, dari total anak usia dini, hanya 50% orang tua yang memilih snack sehat untuk anak-anaknya. Maka jika setiap anak mengonsumsi snack sehat dengan rata-rata pengeluaran 10.000 per minggu, maka TAM-nya adalah kurang lebih 7 miliar. Dari Serviceable Available Market, SAM-nya yaitu dari jumlah anak yang memilih snack sehat, cookies The Clore ini menjangkau total anak usia dini di Jawa Timur. Segmen tersebut dalam tahun pertama peluncuran, jika setiap anak mengonsumsi cookies The Clore, maka SAM-nya adalah kurang lebih 1 miliar. Kemudian untuk SOM-nya, The Clore ini menargetkan untuk fokus pada wilayah Surabaya. Nah, sebagai usaha rintisan ini,
Declore mungkin hanya mampu menjangkau 5% dari pasar. Maka SOM yang bisa didapatkan untuk usaha Declore ini kurang lebih 36 juta. Nah, dari sisi model pendapatan atau strategi harga, untuk model pendapatan pelanggan utama itu menggunakan model berlangganan. Nah, model berlangganan ini diterapkan untuk menawarkan paket langganan bulanan atau tahunan untuk pengiriman cookies Kelor secara rutin ke rumah pelanggan. Nah, dengan model berlangganan ini, mereka dapat memastikan pasokan snack sehat tanpa harus repot memesan tiap kali. Kalau yang kedua yaitu model pendapatan sekunder, menggunakan model pemasaran afiliasi. Nah, model pemasaran afiliasi ini memungkinkan Declore untuk mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk atau layanan perusahaan lain. Dalam konteks Declore, usaha Declore ini dapat bekerja sama dengan influencer atau blogger yang fokus untuk menyampaikan tentang kesehatan anak dan makanan yang sehat. Slide selanjutnya, lean canvas dari produk Declore ini, dari masalah yang dijelaskan, itu untuk memberikan snack sehat yang bergizi untuk mencegah stunting pada anak usia dini. Solusinya yaitu dalam mengatasi status stunting pada anak, salah satu solusi yang ditawarkan yaitu mewujudkan produk cookies Declore ini. Key metriknya yaitu kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita hasilkan, unique value proposition-nya, cookies dari produk Declore ini memiliki nilai keunikan, yaitu terdapat ekstrak daun kelor di dalam sebuah cookies yang bermanfaat untuk menjaga gizi anak. Selanjutnya yaitu unfair advantage, yaitu menjaga kualitas produk dengan harga terjangkau. Channelnya yaitu secara langsung B2C, business to customer. Customer segmennya anak usia dini usia 5-12 tahun, serta anak usia 13 tahun hingga orang dewasa. Cost strukturnya trial error sebuah resep cookies untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan rasa yang enak. Revenue stream-nya yaitu melalui model berlangganan dan model pemasaran afiliasi. Sekian dari presentasi analisis kelayakan usaha cookies Declore ini dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya.